ke-19, sesuatu yang disembunyikan. Hari ini, aku ingin memberikan kejutan kepada Mas Arfan. Aku sengaja tidak memberitahu kalau Bu Riani tidak masuk kampus karena sedang keluar kota. Jadi, tadi Mas Arfan tetap mengantarku ke kampus. Setelah selesai teleponan dengan Devi sekitar 30 menit, aku pun memesan taksi online menuju kantor Mas Arfan. Semenjak resmi menjadi istrinya, aku belum pernah berkunjung ke perusahaan milik keluarga Mas Arfan. Hari ini, aku berencana akan sarapan bersama dengannya. Aku pun membeli bubur ayam yang merupakan salah satu makanan favoritnya. Semoga kedatanganku tidak mengganggu pekerjaannya. Tidak sampai 15 menit, akhirnya aku pun tiba di tempat tujuan. Aku segera turun dari kendaraan roda 4 yang membawaku ke tempat ini, lalu melangkah memasuki perusahaan milik keluarga suamiku tersebut. Hampir semua mata karyawan dan karyawati tertuju kepadaku sambil menyunggingkan senyuman. Ternyata mereka sangat ramah. Sebelum memasuki ruangan Mas Arfan, aku terlebih dahulu menghampiri sekretarisnya. Ia berkata bahwa Mas Arfan saat ini sedang tidak sibuk. Aku tersenyum kepada gadis tersebut, lalu beranjak dari tempatnya. Aku mengetuk pintu ruangan Mas Arfan, lalu ia memintaku masuk. Ia tampak terkejut, kemudian langsung berdiri dan memelukku. "Kok nggak bilang mau ke sini sayang? Aku kan bisa jemput kamu." Ia melepas pelukan, lalu mengajakku duduk di sofa coklat muda dalam ruangannya. "Aku sengaja, karena mau kasih kejutan. Aku pengen sarapan bareng kamu." Aku pun menunjukkan bubur ayam yang aku beli tadi. Ternyata istriku romantis juga. Ia mengusap kepalaku. "Emangnya hanya orang lain aja yang cari kesempatan ingin ngobrol denganmu? Aku juga bisa." Aku mengingatkan pertemuannya dengan Kak Citra beberapa hari yang lalu. Terus terang, rasa cinta dan sayangku makin mendalam padamu. Pengen cium. Sepertinya ia tidak ingin membalas ucapanku. Ia justru mengusap bibirku. "Awas aja kalau berani." Jantungku berdebar tidak karuan mendengar ucapannya. "Berani dong." Jawabannya membuatku salah tingkah. "Gak malu kalau ada yang lihat." "Siapa yang lihat sayang? Di sini gak ada CCTV." Ia mendekatkan wajahnya hingga berhasil menciumku. Aku hanya bisa terdiam, seolah-olah menikmati apa yang ia lakukan. Sebelum aku terbuai dengan apa yang terjadi, aku pun menghentikan aksinya. Aku tiba-tiba merasa canggung di depannya. Akhir-akhir ini, jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya setiap berada di dekatnya. Ingin rasanya mengutarakan apa yang kurasakan. Tetapi aku masih harus mencari tahu tentang kedekatannya dengan Kak Citra. "Apaan sih mas? Ngapain coba ngelakuinnya di ruangan ini?" Aku berpura-pura merasa kesal, padahal aku bahagia. "Jadi, maunya di mana sayang? Kamar mandi?" "Tuh kan, makin ngaco. Udah ah, kita sarapan aja. Kamu pasti belum sarapan." Aku mengalihkan pembicaraan. "Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu paling susah banget diajak sarapan? Biasanya kamu hanya minum teh beberapa teguk. Jangan dibiasakan dong mas. Apa susahnya sih jaga kesehatan?" Aku menyendokkan bubur ayam ke mulutnya. "Kalau disuapin gini, aku mau sarapan setiap hari. Dasar, dari dulu emang nyebelin ya." Aku menarik hidungnya pelan. "Nyebelin tapi cinta kan?" "Apa? Cinta?" Aku terkejut mendengar kata itu. Apa mungkin ia sudah tahu tentang perasaanku yang sebenarnya? Kalau perhatian seperti ini, namanya apa kalau bukan cinta? Ia memainkan mata kanannya. Aku terdiam seketika karena tidak tahu harus berkata apa. Aku sadar bahwa memendam rasa itu sangat sakit. Saat hati ini telah terbuka untuknya, saat itu juga aku harus mencari tahu tentang kedekatannya dengan wanita yang dulu sangat mengaguminya.
Semoga dalam waktu dekat ini, aku segera mendapatkan petunjuk di balik niat Kak Citra yang masih mengharapkan Mas Arfan. Seminggu berlalu, aku belum menemukan apa-apa tentang kedekatan Mas Arfan dan Kak Citra. Hanya ada satu fakta baru. Ternyata Kak Citra masih sering menghubungi Rangga, mantan suaminya. Aku mengetahui hal itu dari Bunda. Sebenarnya, aku merasa iba kepada tetanggaku itu. Tetapi jika mengingat kedekatannya dengan Mas Arfan kala itu, aku sangat kesal. Bunda selalu mengingatkan agar aku tetap waspada terhadap Kak Citra. Menurut keterangan Bunda, tidak sedikit tetangga yang membicarakan sikap Kak Citra setelah menyandang status sebagai janda. Ia berdandan sangat menor, dan pakaiannya juga selalu terbuka. Bunda menyebutnya kurang bahan. Terus terang, aku tidak bermaksud untuk mencari-cari keburukan Kak Citra. Aku hanya tidak habis pikir ketika melihatnya berbincang kala itu bersama Mas Arfan. Sikap yang ia tunjukkan membuatku risih dan geli. Kak Citra seolah-olah lupa kalau Mas Arfan sudah berstatus sebagai suamiku. Jika mengingat kejadian itu, aku ingin menunjukkan sikap cemburu layaknya seorang istri pada umumnya. Namun, aku berusaha memendamnya karena Mas Arfan belum mengetahui perasaanku terhadapnya. Aku harus tahu kenapa Kak Citra masih mengharapkan Mas Arfan. Tiba-tiba, terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Mas Arfan yang sejak tadi ia letakkan di nakas. Ia sedang mandi karena baru pulang kantor sekitar 15 menit yang lalu. Aku pun meraih ponselnya. Terdapat nomor kontak yang tidak tersimpan di layar. Nomor itu tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya. Ini untuk pertama kali aku memegang ponsel Mas Arfan. Karena selama ini aku tidak pernah menghiraukan benda itu. Mungkin dulu perasaan cinta itu belum muncul. Jadi aku tidak ingin tahu dengan apapun di ponselnya. Namun saat ini, aku sangat ingin menjawab telepon tersebut. Halo, aku pun menerima panggilan itu. Hening, tidak ada jawaban dari seberang. Aku kembali menyapa, tetapi tetap saja tidak ada balasan. Siapa sayang? Aku dikagetkan suara Mas Arfan yang baru keluar dari kamar mandi. Kontaknya nggak tersimpan, Mas. Aku angkat teleponnya, tetapi nggak ada suara. Aku pun menyerahkan ponsel tersebut kepadanya. Laki-laki itu melihat layar, lalu berkata, "Ini orang gila sayang. Lain kali nggak usah diangkat." Ia langsung mematikan telepon. "Orang gila gimana maksud kamu, Mas?" Tanyaku penasaran. Memang kenyataannya orang gila. Kenapa orang gila sampai tahu nomor kamu? Aku baru ingat, itu nomor yang pernah hubungi kamu, tetapi kamu gak angkat. Akhirnya, aku berhasil mengingat nomor tersebut. Aku gak pernah angkat nomor itu. Kenapa kamu gak blokir kalau memang gak mau angkat atau merasa terganggu? Udah beberapa kali aku lakukan, tapi dia ganti nomor lagi. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Itu artinya, ia kenal dengan pemilik nomor tersebut. Jadi, kamu kenal dia, Mas? Tanyaku dengan nada meninggi. Iya, sayang. Siapa dia, Mas? Mas Arfan tidak memberikan jawaban. Ia hanya meminta agar aku tidak berurusan dengan pemilik nomor yang baru saja menelponnya. Sebenarnya, apa yang ia sembunyikan dariku? Kenapa dirinya tidak menyebutkan nama yang telah menghubunginya? Apakah ia berbuat tidak baik di belakangku? Kenapa aku gak boleh tahu siapa dia, Mas? Jawab, apa yang kamu lakukan di belakangku? Apa yang Arfan sembunyikan dari Renata?